Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah berkenan datang di rumah Aura. Dan kali ini video saya diawali dari saya mau beberes tanaman ya. Karena tanaman saya itu banyak banget yang ngerusak, mati. Karena sudah lama banget tidak saya rawat ya teman-teman, karena kesibukan saya mondar-mandir kesana kemari. Sebelum saya beresin tanaman, saya juga mau bersihin meja teras ini ya teman-teman, karena saya juga jarang banget ya duduk-duduk di teras. Nggak tahu kenapa bawaannya itu udah betah di dalam rumah ya. Karena di rumah juga banyak kegiatan, entah itu bebikinan cemilan, terus mengerjakan pekerjaan rumah yang memang seharusnya tidak dikerjakan. Kadang saya juga cari-cari kerjaan gitu loh, kayak beresin lemari atau beresin rak-rak gitu ya. Terus saya cari-cari barang-barang yang nggak kepakai gitu, kayak banyak kertas-kertas yang nggak kepakai kan. Kadang-kadang kalau habis beli apa suka ada kertasnya gitu, lupa buang gitu ya teman-teman. Terus akhirnya numpuk. Oke, ini saya lanjut untuk beresin tanaman. Jadi tanaman saya ini kebanyakan dikasih sama tetangga dan sama temen lah pokoknya. Saya tuh jarang beli tanaman ya. Ada sih beberapa yang beli, cuman tidak banyak ya. Nah ini janda bolongnya udah subur banget ya teman-teman, sampai menjuntai-juntai ke bawah. Saya nggak kepengen terlalu rimbun ya. Karena kalau di rumah tanamannya terlalu limbun, saya tuh takut nanti ada ular ya teman-teman, karena rumah saya pernah kemasukan ular. Terus saya kayak trauma gitu, sampai kolong pintu itu saya ganjel gitu. Karena saya takut ya teman-teman, karena di belakang rumah saya itu kan sawah, jadi ya memang sangat rawan untuk kemasukan binatang ya, kayak ular. Oke, ini saya potongin sirih gadingnya ya teman-teman. Ada yang saya buang, terus ada yang saya tanam lagi. Nah, kalau yang masih bagus itu tidak saya tanam di media tanah semua ya teman-teman. Saya tuh kalau nanam sirih gading lebih suka nanam di media air. Nah, ini janda bolongnya tinggal segini aja ya teman-teman. Yang lain saya buang aja karena nggak suka terlalu rimbun ya. Jadi yang minimalis aja seperti ini, nanti juga bisa cepet tumbuhnya kok kalau sirih gading sama janda bolong. Terus nanti kalau agak-agak udah panjang gitu mau saya lilitin di turus. Nah ini saya cuci ya, ada sisaan pot, bisa untuk nanam tanaman lagi ya, nggak tahu tanaman apa. Dan ini anak saya bantuin saya untuk nurunin pot, karena sekalian aja mau saya siram semua tanamannya. Nah ini saya gunakan Coco Fiber ya teman-teman, karena supaya kalau pas disiramin itu tanahnya tidak keluar-keluar. Ini juga bikin dingin tanaman katanya ya. Saya beli Coco Fiber itu satu plastik harganya cuma Rp6.000 aja ya teman-teman. Ini mohon maaf ya teman-teman, saya cincing, tahu cincing nggak? Jadi naik-naikin daster karena takut basah. Ya karena dasternya itu memang panjang ya, tapi nggak kelihatan kan ya teman-teman ya. Nah ini sekalian aja saya siramin tanaman ya. Tanaman saya itu hanya seperti ini aja ya teman-teman. Saya punya tanaman pakis itu tadinya subur banget, warnanya hijau, tapi karena jarang disiramin. Pas saya kemarin pergi ada anak saya, tapi anak saya tuh sibuk sekolah, mungkin tidak ada waktu ya buat siramin, atau memang nggak mau nyiramin ya. Hanya beberapa kali sih nyiraminya. Terus daunnya itu pada kering, mungkin kepanasan juga. Tapi nanti mau saya kasih vitamin B1 apa ya, yang untuk mengurangi stres daun ya teman-teman. Nah biasanya kalau sudah saya semprot menggunakan vitamin B, itu tanamannya subur lagi, terus banyak banget tumbuh benih-benih gitu.
Ini tuh sekitar jam setengah 8 ya, tapi udah muncul mataharinya. Udah agak-agak panas, tapi nggak apa-apa sambil olahraga ya. Sampai bersihin terasnya basah-basahan, seger banget ya. Nanti kalau udah selesai langsung saya mandi, terus lanjut saya masak. Tapi nanti saya masaknya hanya satu menu aja yang gampang, simple, karena nanti siang saya mau keluar ya, mau kondangan teman-teman. Saya diundang oleh ibu dari temennya anak saya ya, ada hajatan hitanan gitu ya. Oke, ini saya kasih cairan pembersih lantai ya untuk bersihin keramiknya, karena sebenarnya ini tuh kotor banget ya, ada tanah-tanah yang kering gitu harus digosok. Tapi kalau tidak pakai sabun agak susah teman-teman, jadi harus digosok, dibersihin pakai sabun. Ini saya benar-benar olahraga ya, olahraga sambil berjemur, tapi untung basah-basahan jadi tidak berasa banget panasnya. Nah, setelah selesai beresin tanaman, kemudian bersihin lantai keramiknya, ini saya lanjut untuk bersihin kaca dan dibantu oleh anak saya ya, anak saya yang naik turunin pot, karena saya kalau naik turunin pot itu suka kerasa capek banget perutnya, nggak tahu kenapa ya. Ini juga mumpung dasarnya masih basah, jadi sekalian aja sambil berjemur. Terus anggap aja ini juga olahraga ya teman-teman. Beres-beres bagian depan ya. Saya kalau beberes itu bagian depan dulu semuanya ya, rata, dari tanaman, kaca jendela, kemudian lantai keramiknya juga. Nah, nanti setelah ini ya, setelah beberes kaca, bersihin kaca, saya lanjut untuk nyapu dan ngepel bagian depan ya. Nah, bagian dalamnya tidak saya videoin ya. Alhamdulillah bersihin kacanya sudah selesai, dan sekarang saya lanjut untuk beresin pot ya. Dan ini sirih gadingnya terlalu panjang ya teman-teman, mau saya potong kemudian saya tanam lagi ya di pot yang itu juga. Kemudian sisanya mau saya tanam menggunakan media air. Nah, biasanya kalau saya tanam di media air itu tumbuhnya lebih subur, karena mungkin airnya tuh langsung dari air tanah gitu ya, bukan menggunakan PDAM teman-teman. Jadi tidak ada kaporitnya. Cuman kelemahannya yaitu ya, kalau eh, lama-lama bikin baknya tuh jadi hitam gitu ya. Susah untuk dibersihin kecuali menggunakan sitron. Terus saya juga tidak ada penampungan air ya teman-teman. Jadi tidak pakai filter ya. Airnya itu agak-agak keruh di tempat saya teman-teman. Nah, ini saya sapu dulu lantai terasnya, terus saya juga mau mindah kursi sama meja terasnya di depan jendela aja, supaya tidak terlalu panas kalau siang kepengen duduk-duduk di teras ya teman-teman. Nah, terasnya itu sekarang bener-bener kosong ya, dalam arti nggak ada tanaman yang di atas. Karena kalau tanamannya di atas, saya pasti bakalan repot untuk mindah-mindahin potnya gitu ya, kalau pas mau nyiramin tanaman. Dan itu ada jemuran ya teman-teman, itu tuh sebenarnya kalau jemuran di samping itu udah penuh, kadang-kadang saya kalau nyuci itu kan 2 hari sekali gitu ya, karena cuciannya banyak. Kalau pakai jemuran tempel di samping suka nggak muat, akhirnya saya pakaiin jemuran dorong seperti itu tuh bukan yang di Informa ya, saya beli murah meriah ya, makanya tidak terlalu kuat ya teman-teman. Itu kalau nggak salah harganya cuma 60 ribuan, tapi ya kalau untuk lumayanan mendingan lah ya. Bisa untuk ini jemur baju, cuman ya tidak baju yang berat-berat gitu. Nah, ini langsung saya pel ya teman-teman, karena biar cepat selesai pekerjaan rumahnya. Tanggung kalau nungguin anak saya yang ngepel. Gak apa-apa sambil olahraga ya, sambil berjemur juga, karena kalau diniatin cuman olahraga doang itu suka males ya. Sebenarnya kalau kita mengerjakan tugas ibu rumah tangga dengan hati yang bahagia dan enjoy, itu tuh nggak bakalan nggak capek ya teman-teman, karena dibawa enjoy, apalagi kalau sambil dengerin musik gitu ya. Itu tambah makin semangat ya.
Nah, kali ini saya mau masak sayur godok atau sayur labu siam yang dikasih santan. Nah, nanti saya makannya itu pakai lontong ya, teman-teman. Karena ini sayur sisaan di kulkas, saya ada labu siam tinggal setengah, kemudian ada labu siam baby, sekalian aja saya masak ya, teman-teman. Ini saya potong korek api, kemudian saya tambahin wortel ya. Ini juga wortel sisaan tinggal satu ya. Jadi jangan sampai kebuang-buang, sayang, karena sekarang bahan masakan itu mahal ya. Nah, untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, kemiri, semuanya dihaluskan sampai halus ya, teman-teman. Saya tidak diulek, dicoper aja di blender menggunakan blender seperti ini ya. Nah, kalau bumbunya sudah halus, kemudian ditumis, saya menggunakan minyak kelapa aja ya, 3 semprotan, karena saya lagi mengurangi minyak ya, teman-teman. Ini ditumis-tumis ya sampai wangi, kemudian ditambahkan daun salam. Saya nggak ada lengkuas, jadi seadanya aja. Kemudian tambahkan serai ya, teman-teman. Serainya itu saya menggunakan 2 batang, dikeprek dulu ya, supaya wangi rempahnya itu keluar. Ini ditumis-tumis ya, teman-teman, sampai wangi. Kemudian saya tambahkan menggunakan ebi kering. Jadi ebinya itu sudah saya cuci, sudah saya sangrai, saya simpan di wadah gitu ya, buat piranti saya masak tumis atau masak seperti ini. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, dan gula ya. Kalau sudah, masukkan labu siam dan wortelnya, kemudian ditumis-tumis lagi sampai bumbunya meresap ya, teman-teman. Nah, kalau udah tinggal dimasukkan telurnya. Kebetulan saya udah ngerebus telur 4 butir aja. Lalu tambahkan air ya. Untuk ukuran airnya tergantung selera ya, teman-teman. Saya secukupnya aja seperti ini. Jadi nanti ketika pas makan pakai lontong itu kuahnya agak banyakan gitu ya. Pokoknya kayak lontong sayur gitu ya, teman-teman. Cuman ini dengan bahan seadanya. Kemudian saya tambahkan pakai tahu ya, tahu kuning, katanya tahu susu yang waktu itu saya beli ya, teman-teman. Ini saya gunakan 5 buah aja. Lalu sekarang saya mau bikin sambelnya. Seharusnya menggunakan sambal tomat goreng, itu enak banget, tapi saya lagi nggak kepengen digoreng. Jadi ini pakai mentah aja ya, sambal terasi mentah ya, seperti biasa saya yang bikin. Bawang merah, cabai, terasi ya, kemudian gula merah, garam, udah tinggal dihaluskan. Dan seperti ini, nggak apa-apa, harusnya tuh pokoknya goreng tuh lebih enak. Nah, untuk pengganti santannya itu saya gunakan fiber cream ya, teman-teman. Untuk kekentalannya tergantung selera, karena saya tidak terlalu suka yang kental, jadi saya hanya menggunakan 1 sendok makan munjung aja fiber creamnya. Alhamdulillah sayurnya sudah mateng dan sekarang saya siap mau makan. Ini saya gunakan lontong. Ini juga lontongnya lontong kemarin ya, pas saya beli di warung itu. Ini tuh lontongnya awet banget, teman-teman, padahal udah 2 hari saya beli, masih sisa. Sayang ya kalau dibuang. Jadi ya udah, saya kepikiran bikin lontong sayur. Alhamdulillah juga masih ada sisa labu siam sama wortel. Udah deh, dibikin sayur seperti ini aja. Dan jangan lupa tambahkan bawang merah goreng, kemudian sambelnya juga ditambahkan. Seharusnya yang enak itu sambal tomat goreng, tapi adanya sambal terasi mentah nggak apa-apa. Ini juga sudah alhamdulillah banget. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.